Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat semuanya. Kita mulai general reading pembacaan umum, energinya banyak orang, belum tentu untuk kamu ya, karena ini bukan khusus untuk kamu, untuk semuanya yang nonton. Jadi kalian silakan simak baik-baik dari awal hingga akhir, jangan di-skip, jangan dilewat-lewatin, supaya kalian dapat memahami sepenuhnya isi bacaan kali ini. Oke, pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti pembacaan tarot ini. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan ya. Begitu pula saya ya, saya juga nggak menentukan tema atau apapun ya, saya serahkan sepenuhnya kepada semesta. Apapun yang ditunjukkan semesta melalui kartu tarot saya akan saya sampaikan apa adanya kepada kalian ya. Silakan kalian pilih dan pilah ya. Bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja untukmu ambil ya. Ambil yang positif, buang yang negatif ya. Kalau memang ada yang kalian nggak suka, ada yang nggak cocok, ada yang kurang berkenan, kalian abaikan saja karena ini untuk orang banyak. Oke, kita mulai. Untuk melihat energi kamu terlebih dahulu, kita cek dulu apakah ada energi kamu yang ketarik ke sini. Kita lihat yuk. Energi kamu semuanya yang nonton ya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe. Sekali lagi ini bacaan general. Kalau yang ingin hanya fokus kepadamu, permasalahan kamu, ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian personal reading, konsultasi pribadi dengan saya. Caranya lihatlah deskripsi video ini ya. Di deskripsinya ada caranya. Kita lihat. Oke. Kalian saat ini sedang berada di dalam satu hubungan bersama seseorang. Dan ini hubungannya sifatnya hubungan yang stabil. Bisa pacaran lama, tunangan, ya, atau hubungan pernikahan. Itu yang pertama. Yang kedua di sini, ada dari kalian yang secara kehidupan secara umumnya, kalian itu sudah stabil. Entah itu dari mental, jiwa, ataupun secara finansial, ya, ataupun secara sisi kehidupan yang lainnya. Stabil, ya, stabil. Kalian orang yang stabil. Kalau soal jiwa, mungkin adalah kalian ini seseorang yang memang tidak mudah galau, orang yang tidak mudah jatuh, orang yang tidak mudah, orang yang kuat ya, bukan yang kuat, lebih kepada orang yang stabil ya, bisa mengelola emosi, bisa mengelola jiwa dengan baik. Oke, lanjut ya. Tumben lampu saya kok terang sekali ya. Oke. Kalian adalah orang yang penuh cinta, pengasih, terutama sama pasangan. Ya, semua memang gitu Bunda, kalau sayang sama pasangan ya pasti cinta, ya pasti, perhatian, enggak juga ya. Cara cara setiap orang untuk menunjukkan kasih sayang, perasaan cintanya itu beda-beda. Sementara saya lihat kamu di sini bisa menunjukkan perasaan cinta kamu kepada pasangan kamu terutama ya. Juga teman-teman kamu di sini saya lihat ya, dengan cara yang bijak ya. Kan ada orang yang cinta ya menunjukkan dengan cara yang nggak bijak mungkin ya, eee, terlalu subjektif, nah gitu ya. Ini enggak kamu nggak gitu orangnya. Lanjut ya. Oke, ada yang sudah mencolok. Oke, kalian itu memang orang yang sangat penuh kasih saya lihatnya. Cuman mungkin beberapa, nggak semuanya, itu kadang-kadang punya energi yang manja, ya energi. Energi sebenarnya di sini saya melihatnya energi feminin dan maskulinnya dari kalian, dari kamu yang nonton ini. Kalau memang ini energi kamu, kamu itu imbang. Karena kamu itu bisa merasakan kasih sayang, ya kamu mengimplementasikan ya, jadi kamu mewujudkan, perasaan kasih yang kamu rasakan kepada orang lain terutama sama pasangan. Saya lihat hubungan kamu sama pasangan kamu di sini oke sih, stabil ya. Stabil dalam artian bisa jadi kalian terikat dalam satu, hubungan secara hukum ya, atau hukum hukum negara, hukum adat, terikat gitu loh. Ya, dan di sini ada kasih. Kalian sama seseorang ini stabil sebenarnya ya. Kita lihat ya bottom-nya apa.
kalian ingin mewujudkan banyak banyak hal sama orang ini. Kemudian kalian itu sangat sangat peduli, sangat mikirin orang ini. Kemudian, kamu adalah orang-orang yang punya impian, angan-angan, ya. Tapi saya lihatnya tidak ingin kamu wujudkan sendirian, ya, nggak ingin seneng-seneng sendiri, ya. Tapi kamu ingin wujudkan sama seseorang yang kamu kasih ini. Saya lihat ya, orang yang kamu kasih ini siapa, ya kita harus sesuaikan. Kalau memang ini bukan energi kamu ya, energi general seperti ini, pembacaan umum seperti ini bisa vice versa ya, bisa terbolak dan terbalik. Bisa juga kamu bukan yang ini, tapi kamu yang ini, yang sebelah kanan yang mau saya lihat ini. Kalau memang ini bukan kamu, ini juga bukan kamu, bukan orang yang kamu pikirkan juga, berarti bacaan ini bukan untuk kamu ya. Begitu untuk melihat general general reading itu untuk kamu atau bukan, kalian harus tonton baik-baik ya. Dan kalian rasakan, kalian semuanya ya, setiap manusia punya intuisi. Ada intuisi yang terasah dan kemudian menjadi kuat. Ada juga yang memang intuisinya belum terasah ya. Asah intuisi kalian untuk melihat apakah bacaan tarot itu yang kamu tonton itu cocok untuk kamu, memang kamu rasakan energi kamu yang ketarik gitu ya. Kita lihat ya. Seseorang yang ini ya, yang terhubung sama kamu atau seseorang yang sedang kamu pikirkan terkait dengan ini, kamu sangat mencintai dia, saya melihatnya saling mencintai sih ya, hubungannya stabil dan kamu banyak banyak memikirkan tentang dia ya, memikirkan tentang dia dan kalian kamu ingin mewujudkan mimpi-mimpi kamu bersama dia. Kita lihat ya siapa orangnya ya. Nah, orangnya juga baik, orangnya seperti menyambut menyambut kamu dengan hangat. Artinya, kalau kamu memang punya impian, kamu sampaikan sama dia, "Ayo kita begini dan begitu ya." Saya rasa ini visi misi kalian berdua ini sama, satu tujuan, satu pemikiran, kita lihat ya. Nah, bacaan kayak gini enak, enteng saya, bukan yang masalah-masalah. Apalagi kalau yang masalahnya ruwet-ruwet nih, aduh capek aku. Oke, orang ini tidak pernah melepaskan kamu saya lihat ya. Jadi kalau kamu terhubung ya, kamu sedang memikirkan seseorang, kamu sedang kasih sama seseorang, sedang cinta sayang, tapi orang ini hilang-hilangan saya lihat bukan ya. Ini adalah orang yang tidak pernah melepaskan kamu, tidak pernah melepaskan perhatiannya dari kamu. Ya. Dia selalu effort sama kamu. Lah kok baik sih ini kali ini? Siapa sih orang ini? Ini ininya kamu tah? Oke, tapi orang ini, agak tertutup ya teman-teman, agak tertutup. Mungkin banyak banyak sesuatu yang dia pendam sendiri ya. Eee, Orangnya ngempetan, tahu ngempet, nahan, orang itu modal nahan. Jadi mungkin tampak di luar itu baik-baik saja. Oke oke, bentar, banyak sekali nih energinya. Oke oke. Seseorang yang kamu pikirkan ini walaupun tampak baik-baik saja kayaknya agak ribet, coba saya lihat ya. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bakar ini. Panjang banget ya, panjang banget dupanya. Ini bukan dupa apa ya, ini aromaterapi teman-teman, ini baunya enak banget, favorit saya ini. Rumah saya jadi harum wangi semerbak khas, khas gitu. Jadi orang masuk rumah saya, "Ih, baunya enak." Kalian kalau mau bisa beli, nanti saya kasih linknya ya. Saya cantumkan linknya. Ini panjangnya segini loh, panjang banget, ini bisa hampir 1 jam, 45 menit lah, 45 menitan, nggak mahal. Oke, supaya saya mood ini, bacaannya asik soalnya. Oke, lanjut ya. Lanjut untuk melihat si dia. Si dia ini, orangnya itu nggak punya uang pun dia, ya. Kadang-kadang kalau nggak punya duit itu orangnya ngilang. Ngilang dalam artian, walaupun di sini orangnya mantau terus ya, kayak kayak kurang effort gitu loh, kayak beda gitu ya. Karena apa? Batinnya itu batinnya itu sering kan orangnya mendem ya. Dia kalau sudah punya masalah, dia pendam sendiri. Biasanya kemudian dia sulit untuk mengatasi. Akhirnya apa? Sikap yang ditunjukkan, kadang-kadang kok nggak seperti biasanya. Kamu mesti, eee, akhirnya menyangkanya, "Kenapa ya dia begini, kok begitu?" Ya. Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Padahal orang ini sebenarnya
baik saya lihat. Orangnya baik, menyayangi kamu saya lihat. Karena apa? Saya taunya menyayangi. Nanti kita lihat perasaannya. Dia itu nggak pernah melepaskan kamu begitu saja, melupakan ya. Enggak, enggak pernah. Tapi dia mungkin orangnya adalah tipikal orang yang diam-diam ya. Orangnya mungkin nggak terlalu banyak omong. Orangnya juga nggak, eh, kalau sama kamu banyak omong, kalau sama orang lain nggak banyak omong. Orangnya seperti itu. Oke, ini yang ketarik. Ini petunjuknya semestanya ini. Ya mungkin banyak di antara kalian yang karakternya mungkin bisa karakter atau apapun itu yang lebih daripada ini ya. Lebih banyak. Tapi orang ini suka bantu orang. Ada beberapa yang suka tebar pesona agak agak yang seperti dia, walaupun nggak semua ya. Ini kan energi rame-rame. Ada beberapa yang seperti itu. Kemudian kadang sikapnya bikin kamu bingung. Orangnya tertutup ya, agak introvert orangnya. Oke, kita lanjut ya untuk melihat koneksi antara kamu berdua. Yuk lanjut. Oke, ini kita taruh sini aja. Kita lihat ya koneksi antara kamu dan dia. Kalau saya lihat sih koneksinya bagus ya, koneksinya bagus. Mungkin awalnya bagus ya. Jadi ini gini teman-teman. Apa yang saya sampaikan ini mungkin saat ini kamu alami atau baru-baru saja kamu alami atau sudah dulu ya. Yang kedepannya aku nggak baca ya. Sih, bentar. Kurang enak. Kurang bersih. Koneksi antara kamu sama dia. Oke. Loh. Kalau saya lihat sih bagus. Three of Pentacles itu kerjasama yang baik ya. Koneksi antara kamu sama dia. Hubungan kalian ini apa sih? Banyak yang hubungan asmara sih. Tapi nggak menutup kemungkinan hubungan yang lainnya. Oke. Kamu di sini adalah, kamu sama dia ini sama-sama menyayangi. Saya lihat koneksinya kuat memang. Kalau koneksi kuat sebenarnya bukan masalah kuat atau enggaknya. Kalau saya lihat di sini tuh karena saling menyayangi, saling menyayangi. Ada yang terbuka. Saling menyayangi banget ya. Nggak timpang, nggak timpang, nggak timpang. Kita lihat. Nah, oke. Loh, kok ada sosok devil di sini koneksinya? Oke, oke. Saya lihat di sini teman-teman. Koneksinya saling menyayangi. Tapi mungkin ini sekarang ya, saya rasakan sama sekali 180 derajat orang ini berubahnya. 180 derajat. Saling menyayanginya, kamu sayangnya besar sama orang ini. Rawat ya. Sama-sama baik. Tapi ada sesuatu yang berubah, ada wheel of fortune di sini. Apa ini? Apa? Kenapa dia berubah? Coba saya lihat ya, perubahannya apa ini? Perubahan sikap dia ya. Kita lihat perubahan sikap dia. Perubahan sikap dia. Tiba-tiba pergi. Loh, ada yang tiba-tiba pergi. Ada yang tiba-tiba meninggalkan kamu. Gak ada apa kabar. Padahal hubungan kalian gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apa, gak ada permasalahan. Menurut kalian gak ada apa-apa, ya. Sama-sama menyayangi, sama-sama. Kok tiba-tiba pergi? Oke.
sehingga menyebabkan sakit. Oke, ada kabar kalian cari kabar, oke. Kalian berusaha untuk mencari tahu tentang dia, karmik ya. Oke. Kalau saya lihat sih menyebabkan sakit yang luar biasa. Loh, lah kenapa dia tiba-tiba pergi? Ya, kenapa dia tiba-tiba pergi? Kita lihat ya. Baunya enaknya. Kenapa dia tiba-tiba pergi? Ya. Jadi temanya itu ya teman-teman ya. Silakan kalian sesuaikan tanpa tema ini. Kenapa dia pergi? Oh, baik-baik aja. Dia itu baik sama kamu. Jauh lagi perginya. Bisa jarak. Oke. Oh, ada yang kerja memang LDR pergi ya. Setelah pergi kemudian berubah gitu. Iya. Ada juga yang mungkin bukan karena kerja ya, memang pergi jauh ya di sini ya. Sejak jauh ini komunikasinya kurang baik. Saya lihat komunikasinya juga jadi berjarak. Hubungan juga jadi berjarak. Mengganggu hubungan. LDR teman-teman. Ya. Berubah. LDR. Saya lihat ya, energi kamu, energi dia. Kamu nggak usah saya lihat lagi. Saya mau lihat energi dia. Sekali lagi, kalau memang kamu bukan di sini, mungkin kamu yang ini. Kalau memang bukan keduanya, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Seperti itu ya. Jadi ini bukan khusus untuk kamu. Bukan khusus untuk kamu. Oke, kita lanjut untuk melihat energi dia kepada kamu. Seseorang yang berubah ini, ya, seseorang yang mungkin tiba-tiba meninggalkan kamu, atau mungkin memang karena pekerjaan harus meninggalkan kamu, harus jauhan sama kamu. Kita lihat ya, energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu seperti apa? Energi dia ke kamu seperti apa? Langsung keluar. Oke. Masih satu kartu ya. Masih kurang bisa menangkap energinya kok. Dua kartu ya. Saya nggak mau ngarang, memang nggak terasa. Oke. Energi dia ke kamu. Dia ini loh juga khawatir. Jauh sama kamu, atau dengan situasi kondisi saat ini, dia sudah mulai pesimis sama hubungan bersama kamu, ya. Ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran. Apa Bunda kekhawatirannya? Ya hubungannya jadi gagal, atau hubungannya nggak bisa baik-baik saja, seperti dulu, stabil seperti dulu. Di kartu-kartu awal tadi, ya. Kalau kalian nyimak. Oke, energi dia ke kamu. Dia agak overthinking ya, agak overthinking sama agak mikirin yang enggak-enggak lah. Tentang gimana kalau kita jauhan atau, hubungan sekarang ini kok gini. Jadi sudut pandangnya itu bukan secara dewasa, dewasa matang gitu enggak. Jadi kayak, apa ya, saya nggak tahu orang ini yang yang mungkin sayang sama kamu, energinya kok jadi tiba-tiba kekanak-kanakan ya? Coba, apakah ada pengaruh ya? Coba saya lihat. Enggak sih, pengaruhnya cuman mungkin ya, terutama untuk yang bekerja ya. Untuk yang bekerja harus berjauhan, saya lihatnya di sini memang dia mengejar yang namanya finansial gitu loh. Ini dulu ya yang jatuh ya, yang keluar. Oke. Karena dia ada tujuan. Tujuannya apa? Untuk sesuatu yang sifatnya penghidupan.
Ya dia di sini berusaha untuk, ya orangnya kan mendem ya, menahan perasaannya mungkin pengennya deket terus sama kamu, ya. Ini lebih banyak ya walaupun nggak semuanya, lebih banyak yang memang pergi karena keharusan, ya, suatu kewajiban harus berjauhan sama kamu. Dan kamu mungkin di sini mikirin tentang dia. Apakah perasaannya masih sama? Apakah dia ada orang lain berjauhan sama aku? Mungkin kalian mikirnya seperti itu sehingga energinya seperti ini yang ditunjukkan oleh semesta. Saya lihat lagi ya, energi dia ke kamu ya. Teman-teman energinya, pikirannya agak agak kurang dewasa kalau saya lihat ya. Energi dia ke kamu itu saya nggak tahu ya. Kok di sini ada energi-energi kekhawatiran ya tentang kelanggengan hubungan sama kamu gitu loh. Langgengan. Jadi ada pesimistis dari dia bahwa hubungan ini bisa baik-baik saja. Jadi ini terkesan ya energi yang orang overthinking aja. Padahal sebenarnya nggak apa-apa. Ini bisa kamu, bisa dia ini. Kayaknya overthinking. Padahal hubungan ini tidak perlu dikhawatirkan saya lihat. Kita lihat ya perasaan dia ke kamu masih masih besar atau gimana sih? Apakah ada orang lain? Gak ada. Saya lihat di sini nggak ada orang lain. Ya, saya lihat ya perasaan dia ya. Perasaan dia ke kamu seperti apa sih? Apakah masih sayang? Apakah masih sayang ya? Perasaan dia ke kamu. Waduh, orang ini sudah mulai ada pikiran kecurigaan sama kamu ya. Orang ini mungkin diam-diam cemburu sama kamu walaupun tidak menunjukkan. Ya, perasaan dia ke kamu seperti terhalang. Ya, terhalang oleh apa? Oleh pikirannya dia sendiri. Ya. Padahal perasaan dia melekat sama kamu. Nggak ada orang lain kok di sini kalau kamu khawatir. Ya, dia stres hanya overthinkingnya dia sendiri, berpikiran mengasumsi sendiri. Atau mungkin memang orangnya ini memang tipikal, oke, karena mungkin komunikasi sudah nggak kayak dulu. Oke, oke. Perasaan dia sayang sama kamu, ya. Mungkin karena sayangnya saya lihatnya, karena sebenarnya ingin dekat, selalu dekat. Tapi mungkin karena kecemburuannya, ya. Ini tipikal orang yang cemburunya, tapi nggak ditunjukkan. Ya. Dia pendam sendiri. Dia menghilang, mungkin dia jauh sama kamu, pergi tiba-tiba karena pikiran dia sendiri. Mencurigai kamu kena gimana-gimana, ya. Overthinking dia. Terus, gimana? Apalagi yang ditanyain? Sebenarnya udahlah. Ini hanya hanya sekedar seseorang yang kamu pikirkan, yang kamu sayangin. Mungkin karena dia terlalu sayang sama kamu. Dia merasa ya, kamu adalah orang yang terbaik untuk dia. Sehingga dia terlalu khawatir. Mungkin ada ketidakpercayaan diri. Karena apa? Mungkin karena jauhan itu. Atau ketidakpercayaan diri. Orangnya kan tertutup ya. Nggak bisa mengungkapkan mungkin ya kecemburuannya. Jadi dengan sikap yang kemudian kekanak-kanakan. Ya. Bagaimana sih dia memandang kamu? Ya, dia memandang kamu seperti apa sih? Kok bisa-bisanya dia cemburu ya? Bagaimana dia memandang dirimu ya? Kenapa segitunya dia sampai cemburu? Apakah kamu memang bagi dia ya terlalu luar biasa sehingga dia takut kalau kamu tertarik sama orang lain kek atau kamu terpengaruh sama orang lain kek atau apa ya? Kita lihat ya. Semesta tunjukin apa pandangan dia terhadap kamu. Karena dia merasa nyaman nih sama kamu ya. Hubungan bersama kamu kan stabil ya. Kamu bisa membuat suasana itu selalu enak.
kemudian kamu di sini banyak teman. Tapi dia tahu kok di sini bahwa kamu itu bukan orang yang kemudian kalau banyak teman, banyak yang menyukai, terus kamu jadi gampangan, enggak. Ya. Karena dia merasakan bahwa sama kamu memang nyaman, dia takut orang lain juga nyaman sama kamu, terus senang sama kamu, terus kamunya mau. Pandangan dia terhadap dirimu. Dua, ya saya nggak ambil ya. Oke. Karena ya gini, pandangan dia terhadap kamu. Karena kamu itu adalah seseorang yang tegar, ya. Bagaimanapun keadaannya kamu tetap stabil seperti yang saya bilang. Kamu itu orang yang stabil, ya. Tapi dia ini khawatir kalau memang bebanmu terlalu berat tanpa dia, takutnya kamu mencari orang lain untuk sandaran, bukan dia, karena mungkin dia nggak ada. Atau dia mungkin merasa nggak pede seperti yang saya sampaikan ya, nggak bisa membantu kamu. Jadi dia merasanya kecil hati, kayak apa nih? Dia bangga banget ya sama kamu ya. Kamu orang yang luar biasa, tabah. Kamu orang yang tahan banting. Sementara mungkin dia menilai dirinya sendiri, dia nggak seperti itu. Ya. Di sini saya melihatnya, menurut dia, kamu itu punya banyak kebutuhan. Ya, punya banyak kebutuhan. Saya nggak tahu apakah dia merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan kamu, atau dia merasa kamu terlalu mandiri, sehingga dia nggak pede. Kamu adalah seseorang paket lengkap ya, seakan-akan sempurna. Semua 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 yang kamu inginkan terwujud, semua yang kamu ingin capai kamu bisa gapai. Apa nih? Saya lebih melihatnya ya, dia merasa nggak sanggup sama kamu. Dia terlalu minder. Kamu terlalu oke bagi dia. Terlalu sempurna, the world. Ini pandangan dia. Terus dia maunya apa, ya? Dia maunya gimana? Maunya gimana? Kok overthinking sendiri? Repot musuh sama orang yang overthinking itu. Coba saya lihat ya. Coba saya lihat dulu ya untuk memastikan ya. Apa yang membuat dia kurang percaya diri? Aduh, kurang percaya diri. Terkait sama kamu ini loh. Saya lihat kamu yang nonton ini orangnya luar biasa semuanya. Hampir semuanya. Baik kanan atau kiri. Cuman kalau yang kanan itu nggak pede, yang kiri itu pede. Oke, oke, teman-teman. Waduh, ada yang menyebabkan dia juga mundur ini. Kayaknya energi-energi miracle, kekuatan gaib. Bentar. Ini ya. Sebenarnya kalian baik-baik saja loh ini. Dia bingung-bingung sendiri. Bisa lepas sama kamu, apa pergi dari kamu. Ada juga yang menyebabkan pikirannya jadi aneh-aneh tentang kamu. Ya, jadi nggak pede. Saya lihat mungkin ada masukan ya. Masukan dari orang. Saya nggak tahu siapa. Saya nggak mau lihat. Ya. Orang ini adalah seseorang yang mungkin dia agungkan atau dia tinggikan. Ya.
Jadi di sini apa sih sebenarnya yang membuat dia nggak pede? Sebenarnya pengaruh-pengaruh dari luar ada. Kemudian dia olah sendiri, ya. Dari sini rilis. Ntar. Dari pikirannya sendiri. Pertama pikirannya sendiri, kedua dari faktor X atau faktor dari luar. Ya. Terus keinginannya apa? Keinginan di dalam hatinya yang paling dalam apa? Satu kartu dulu. Dia merasa selalu terikat secara jiwa. Lah kalau terikat kan harusnya nggak usah minder ya. Dia merasa cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi nggak pede duluan ya. Padahal saya lihat kamu sangat menyayangi dia loh. Apa yang dia inginkan? Sebenarnya dia ingin berusaha berdamai dengan dirinya sendiri ini. Keep an open mind. Dia merasa kamu itu layak untuk mendapatkan yang lebih baik daripada dia loh. Kenapa seperti itu? Dia merasa minder, merasa khawatir sama hubungan sama kamu ini. Khawatir sendiri. Sebenarnya nggak ada masalah. Apakah ada pengaruh orang lain? Memang ada beberapa, walaupun nggak semua ya. Sekali lagi ini general ya, nggak bisa energi kamu semuanya yang ketarik ke sini nggak bisa ya. Ini campur-campur. Ini adalah general yang umum sekali. Silahkan kalian ambil bagian-bagian yang kira-kira menurut kalian sekalian sesuaikan sama kondisi kalian, kenyataan situasi kondisi kamu yang kamu alami. Kalau memang nggak cocok, ada yang nggak cocok, kamu abaikan. Mungkin itu yang ketarik bukan energi kamu pas itu ya. Jadi kamu ambil bacaan tarot itu yang sekiranya bisa bermanfaat dan berguna buat kamu ya, bukan justru membuat kamu mangkel, membuat kamu seperti perang batin bertentangan dengan bacaan. Jangan, nggak manfaat nanti bacaan tarot ya. Saya cuma menyampaikan ya, kalian ambil yang menurut kalian itu manfaat positif ya, bisa membuka wacana positif kamu ya, karena ini juga umum. Kalau yang ingin personal reading gimana? Ketik daftar tarot saja, jangan yang lain. Yang lain tidak akan kayak mungkin salam atau apa, beramah tamah, nggak usah. Daftar tarot nanti akan dibalas di jam kerja ya. Jam kerjanya ada. Di deskripsi semuanya lengkap. Ketik daftar tarot, kirimkan ke admin. Nomornya ada di deskripsi ya. Segala sesuatunya tentang bacaan tarot dengan saya secara langsung. Kalau baca di saya itu langsung ngobrol seperti ini. Kelihatan tangannya, kelihatan kartunya. Dan semua bisa ditanyakan, gak ada batasan pertanyaan. Seperti itu. Ya, semuanya berbayar. Caranya nanti kalian cek deskripsi video ini. Oke. Kita lihat ya inisialnya ya. Inisialnya. Inisial ini tambahan saja loh ya. Jangan hanya inisialnya saja yang dipakai. Kalau memang bacaannya ada yang cocok, mungkin inisial ini bisa memantapkan kalian. Kalau memang nggak ada inisialnya nggak apa-apa, asal bacaannya cocok. Oke ya, cukup ya. Mencolot KB, B, B, D, I, Bido, body, oh, body, body, C, Y, Yuli, nama saya, N, ini Z, A, T, tekad, X, ada yang sudah mantan, wah kok sudah pergi, mantan yang ingin kembali, kalian sesuaikan aja ya, W, P, C, Z, Z-nya 2, Z, J, W, ini
inisialnya banyak ya. Ini inisialnya. Terus, gimana Bunda? Saya harus menyikapi gimana kalau orangnya nggak pede? Kalau bisa sih bangkitkan kepercayaan dirinya, ya. Sebatas kemampuan kamu, ya. Secara maksimal. Kalau memang nggak bisa, ya kalian harus juga bisa menerima bahwa memang segala sesuatu itu tidak bisa dipaksakan, kecuali dengan ridhonya Tuhan. Maka dari itu kalau memang sudah mentok, ya, seharusnya nggak nunggu mentok, harusnya berusaha dan berdoa. Sisanya tawakal. Umum sekali Bunda. Lah memang seperti itu orang hidup, ya. Bukan diakal-akal sendiri sesuai kemampuan pikiran manusia. Gak semuanya manusia itu mampu mengusahakan dan memikirkannya. Ada kuasa Tuhan yang lebih luas, ya. Itu pertama. Kedua, ya kalau memang orangnya, ya bagaimana caranya bisa meyakinkan tadi yang pertama. Yang kedua, karena mungkin orangnya tetap saja berpikiran buruk mungkin tentang kamu, mungkin tetap tak bisa kau gapai orangnya. Kalau walaupun kamu sudah berusaha, ya akhirnya ya harusnya bisa pasrah ya. Berarti mungkin kalian bisa membuka wacana kalian seperti ini. Ya mungkin dia bukan yang terbaik buat kamu, mungkin bukan dia yang dari semesta untukmu ya. Yang penting sudah usaha, kalau belum usaha ya jangan pasrah ya. Dan apapun pilihan kalian ya, sebenarnya karena kalian yang menjalani, saya kan cuma saran. Apapun pilihan kalian, keputusan kalian, langkah kalian, jangan lupa semua itu ada risiko, konsekuensi, tanggung jawab, kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi kalau mengambil langkah harus juga memikirkan bagaimana risiko, konsekuensinya, dan kalian harus mau juga mengambil itu semua satu paket, bukan melangkah saja, ya. Setiap langkah, setiap keputusan ada konsekuensinya. Itu aja. Coba sih, gini ya teman-teman ya, saran yang saya berikan bisa kalian ambil, bisa kalian abaikan, ya. Sekali lagi yang saya tekankan adalah sarannya, kita tidak bisa memaksakan apapun terhadap orang lain karena setiap orang itu punya pola pikir sendiri, sudut pandang sendiri, ya. Kemudian rencana Tuhan untuk orang tersebut juga beda sama kamu mungkin ya. Kemudian, apa ya, kalau kita berharap atau memaksakan sesuatu sesuai dengan harapan kita, terutama kalau berharapnya sama sesama manusia, takutnya ya, biasanya kalau terlalu berharap, ya kecewanya juga akan besar. Tapi saya itu bukan memaksakan sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik, ya pastilah ya. Memaksakan sesuatu yang baik sekalipun ya, ini karena ini menyangkut juga dengan jiwa orang lain ya, kita kan nggak bisa paksa-paksa. Kalau masalah seseorang tidak bisa bertanggung jawab terhadap hubungan ya, kamu paksain lah, memang orangnya nggak bisa bertanggung jawab, mau kamu paksa gimana daripada kamu kecewa. Mending kamu aja yang mengusahakan, dia terserah mau usahakan apa enggak, itu sih. Ya, silakan kalian ambil yang positif saja, jangan mungkin nggak semua ya, nggak semua saran yang saya berikan itu cocok untuk kamu ya, manfaat untuk kamu. Kamu abaikan yang sekiranya kurang manfaat bagi kamu ya, nggak cocok buat kamu, nggak ada masalah. Kemudian kita melihat untuk, ini ya, pesan dari semesta, sarannya apa kita lihat. Beda cerita kalau seandainya kalian memang sudah nggak mau sama orang ini, mau dia nggak pede, mau apa, terserah ya kan. Pandangan dia apapun kamu nggak peduli, ya. Forgiveness. Stop focusing your energy on past event. For life too precious to waste to create your reality by what you think, dream, and imagine. Jadi di sini tuh ada forgiveness ya. Forgiveness itu bisa dua arti sih menurut saya. Bisa memaafkan, bisa juga melupakan ya. Di sini stop focusing your energy on past event. Saya nggak tahu, mungkin kalian pernah punya masa lalu atau cerita yang pernah berlalu, yang sudah berlalu, eee, yang mungkin mirip seperti ini ya. Mungkin ini justru, pesan semesta untuk dia ya. Seseorang yang mungkin trauma trauma sama masa lalunya, mungkin pernah dikhianati, pernah kehilangan seseorang sehingga energinya ke kamu, eee, kayak negative thinking ya, padahal nggak selalu seperti itu. Oh, ini banyak tentang masa lalu sih ya, teman-teman. Jadi ini look inside yourself ya, disuruh melihat ke dalam diri kamu sendiri.
Ya, artinya kalau kamu sudah berusaha, kamu sudah baik, sudah lurus, istilahnya sudah memperjuangkan hubungan ini, eee, ya sisanya serahkan kepada semesta, dia mau gimana pun. Yang jelas di sini saya merasakan kamu punya power ya. Jadi, kalau memang seseorang yang terhubung sama kamu, orangnya pergi mungkin karena keminderannya atau mungkin karena overthinking-nya, saya yakin kamu bisa untuk membuat dia yakin atau percaya untuk bertahan di dalam hubungan ini, ya. Itu sih, nih, power, look inside yourself. Oke, jadi saya kira itu saja bacaan kali ini. Sebenarnya kalau dibilang nggak menarik ya, banyak yang bilang nggak menarik mungkin ya, karena biasa aja sih energinya, cuman tentang overthinking, ketidakpercayaan diri, kecemburuan ya. Tapi mungkin bagi beberapa orang yang cocok sama readingan ini bermanfaat ya. Saya cuman berharap setiap readingan saya itu bisa manfaat positif ya. Untuk semuanya yang nonton, seperti itu. Sehingga bisa berkah, berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk yang nonton, seperti itu. Jadi teman-teman sampai sini, siapakah dari kalian semuanya yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Dukung channel ini dengan like, share, komen. Dan untuk kalian yang menemukan video ini berupa potongan-potongan ya, nggak utuh di platform lain, mohon maaf yang utuh hanya di YouTube ya, karena platform lain mungkin durasinya nggak bisa panjang ya. Dan untuk kalian yang mengalami situasi kondisi seperti ini, saya yakin kamu itu bisa mempertahankan hubungan ini atau mempertahankan dia karena saya lihat orangnya baik ya. Jadi apakah dia layak untuk dipertahankan? Layak kok, cuman mungkin masalahnya ada pengaruh dari luar ya. Saya yakin kamu bisa mengatasi itu dan untuk membangkitkan dan meyakinkan dia secara kepercayaan dirinya, kamu mampu ya. Terima kasih banyak yang sudah nyimak dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Terima kasih, bye-bye.